Kita menyadari bahwa jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Itu. Jadi para ulama itu selalu begitu. Ketika mendengar azan, jangan-jangan ini azan yang terakhir. Maka dia jawab dengan baik, dia berdoa sudah azan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Cara salat khusyuk. Pertama, menjelang azan berzikirlah. Ya, ini Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa kalau menjelang azan hentikan semua pekerjaan, baca Quran, ya, ambil wudu, baca Quran, zikir. Nah, yang kedua, ketika mau sholat, membaca doa, minta perlindungan kepada Allah SWT, jangan sampai digoda oleh setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduru. Lindungi aku ya Allah dari godaan setan. Ya, jadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduru. Ya, itu. Terus yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau ada beban, misalnya kebelet pipis, kebelet buang air, segera buang sebelumnya. Jangan ditunggu, aduh malas wudhu lah, sudah biarin aja lah. Nah, tidak akan pernah khusyuk orang yang ditekan-tekan oleh kebelet gitu loh. Atau dia punya persoalan, dia janjian sama temannya sehingga sholat tergesa-gesa. Tidak akan pernah khusyuk orang yang punya janjian yang sehingga dia mempercepat sholatnya gitu. Jadi khusyuk itu adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Terus yang keempat, belajar yang fasih membaca Al-Quran. Karena semakin fasih bacaan Al-Quran, baca Al-Fatihah, terutama baca Al-Fatihah, maka dia akan semakin masuk ke hatinya itu. Dia merasa nikmat sholat itu. Jadi kalau bacaannya enggak fasih, sulit untuk kita merasakan nikmatnya sholat. Itu belajar. Di sini alhamdulillah bapak-bapak ya punya anak-anak yang sudah fasih rata-rata membaca Qur'annya. Minta bimbing. Kalau lagi pesantren minta bimbing sama para guru atau anak-anak santri, itu sudah rata-rata mereka sudah fasih membaca Al-Qur'annya itu. Terus yang terakhir ini disebutkan dalam babul khusyuk yang dalam salat dalam kitab Tambihul Ghafilin, itu yaitu kita menyadari bahwa jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Itu. Jadi para ulama itu selalu begitu. Ketika mendengar azan, jangan-jangan ini azan yang terakhir. Maka dia jawab dengan baik, dia berdoa sudah azan. Lalu, jangan-jangan ini sholat yang terakhir, maka dia sholat dengan sungguh-sungguh, dia tenang, dia sudah merasa bahwa ini kayaknya di depanku ini ada sirat, di samping kananku ada surga, samping kiriku ada neraka, di belakang sudah ada malaikatul maut untuk mencabut nyawaku, sudah selesai aku sholat. Maka dia khusyuk dan sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak begitu, ya sudah, sholatnya asal-asalan aja, nggak akan pernah merasakan indahnya sholat. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa al khashi'in. Sholat itu akan terasa berat jadi bagi orang yang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang
menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.